Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-41 tahun 2025, Dinas Pendidikan Kota Blitar menyelenggarakan Festival Hari Anak Nasional tahun 2025 dengan mengusung tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa 3 Juni 2025 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat bertempat di Sport Center Kota Blitar. Ratusan anak dari jenjang PAUD dan SD se-Kota Blitar yang didampingi oleh guru, orang tua, dan perwakilan dari masing-masing satuan pendidikan melaksanakan berbagai perlombaan yang dikemas dalam festival seni dan olahraga. Terdapat 4 macam perlombaan yang digelar, yakni tari tradisional, lomba lari rintangan, lomba 3M, melipat, menggunting, dan menempel, serta lomba storytelling. Festival ini bertujuan untuk memberikan ruang ekspresi, kreativitas, dan keberanian anak dalam suasana yang menyenangkan dan edukatif, sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kedatangan Wali Kota Blitar Syauqul Muhibin didampingi Ketua TPPKK Kota Blitar Harisa Rizky Umami disambut oleh anak-anak yang telah berjajar rapi membentuk barisan. Satu persatu, Wali Kota Blitar yang akrab disapa Mas Ibin ini menyapa anak-anak. Setelah bersalaman, Mas Ibin disambut dengan pengalungan ronce bunga oleh perwakilan siswa yang mengenakan baju adat salah satu daerah di Indonesia. Festival Seni dan Olahraga dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2025 dengan mengambil tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju.
Peringatan Hari Anak Nasional ini dirayakan dengan kegiatan yang positif, kreatif, bermakna, dan partisipatif dari anak dan untuk anak. Peringatan Hari Anak Nasional menjadikan momentum bagi semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan anak itu sendiri untuk sama-sama berbenah dalam rangka mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan juga mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, marilah kita awali bersama kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sambutannya, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibin menyampaikan bahwa di balik tingkah yang beragam dari seorang anak tersimpan berbagai keahlian yang menakjubkan, sehingga sudah sepatutnya orang tua bahkan guru untuk mengetahui serta menggali potensi dari anak-anak. Pihaknya menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sebagai generasi yang sehat, bahagia, cerdas, dan berkarakter. Yang jelas pertama saya ucapkan terima kasih kepada segenap lembaga pendidikan, dinas pendidikan, para guru yang telah mendidik putra-putri warga Kota Blitar dengan baik. Banyak potensi anak yang terkadang kita ketika melihat seolah-olah anak itu menjengkelkan sekali. No, dia tidak menjengkelkan. Dia sedang punya daya, punya kekuatan, punya kemampuan yang besar yang tersimpan yang Anda tidak tahu. Maka saya berpesan kepada orang tua, para guru, jangan pernah Anda memarahi anak Anda karena anak Anda itu rewel. Murid Anda rewel, murid Anda aneh-aneh, jangan. Hati-hati, karena sesungguhnya itu terkadang adalah daya, kemampuan yang tersimpan yang Anda tidak tahu. Dan di kemudian hari, anak-anak yang seperti ini insya Allah akan menjadi orang besar, orang hebat. Jadi dalam hal mendidik anak, para orang tua, para guru saya pesankan supaya mengenali, menggali potensi dan kecenderungan putra-putri kita. Jangan sampai di kemudian hari jenengan ini kok anak jengkel, nakal apa, jangan. Itu sumber daya besar yang dimiliki yang belum Anda tahu potensinya. Kemarin Pak Wagub Emil Dardak tiba-tiba menjenguk seorang anak yang suka main game. Ternyata sama orang tuanya diarahkan menekuni game tertentu, animasi tertentu, kemudian bisa memproduksi game. Sekarang gamenya laku, laris sampai luar negeri, belinya pakai dolar. Dan kemudian ternyata oleh Google diapresiasi, dikasih laptop, dikasih komputer, dikasih macam-macam, dan dikasih beasiswa sama Provinsi Jawa Timur sampai ke jenjang perguruan tinggi yang dia inginkan. Jadi jangan kira putra-putri Anda yang punya bakat, punya kecenderungan kayak nakal, kayak tidak terarah, tinggal diarahkan. Insya Allah putra-putri Anda, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang hebat. Untuk itu saya lagi berpesan kepada orang tua siswa maupun para guru. Coba perhatikan anak-anak yang aneh-aneh ini, perhatikan. Pasti sumber dayanya besar dan kemampuannya besar. Dan kita harus mampu mengeluarkan kemampuan itu, mengarahkan kemampuan itu menuju ke yang lebih baik. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Hari Anak Nasional 2025 ini dengan tema Festival Seni dan Olahraga untuk Anak.
Setelah agenda pelepasan balon sebagai tanda simbolis pembukaan kegiatan perlombaan, Mas Ibin didampingi Ketua TPPKK Kota Blitar menyempatkan untuk berkeliling serta mengunjungi salah satu perlombaan yakni Lomba 3M. Ia juga sempat berbincang dengan salah satu peserta. Siswa agar bisa mengenali anaknya, potensi-potensi anaknya. Terkadang seorang anak itu kelihatan aneh-aneh, nakal, padahal mengandung potensi yang besar. Jadi tugas orang tua dan anak itu tugas orang tua dan guru salah satu mengenali potensi masing-masing, sehingga bisa membimbing putra-putri atau anak-anak ini menuju ke depannya yang bagus sesuai dengan prestasi yang akan mereka inginkan, anak-anak inginkan. Jadi kami orang tua, guru, tugasnya adalah membimbing anak-anak itu supaya karir ke depannya atau masa depannya. Tentu kami sangat siap sekali. Kami sudah banyak program terkait dengan kota layak anak dan ramah anak. Tentunya kami akan mendampingi full putra-putri mulai dari pendidikannya maupun selain pendidikannya, kami juga banyak memberikan fasilitas yang layak anak-anak. Sekaligus kami memperhatikan setiap putra-putri Kota Blitar supaya bisa berkembang bagus dan bisa meraih cita-citanya. Kami juga ingin memastikan bahwa pendidikannya tuntas putra-putri Kota Blitar. Di lokasi yang sama, lomba menari tradisional diadakan. Tidak hanya fokus pada kegiatan menari, anak-anak jenjang TK dan SD se-Kota Blitar ini juga terlihat mengenakan berbagai kostum unik yang mengangkat pakaian daerah di Indonesia. Ada 18 kelompok dalam sesi ini, yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 anak. Lomba tari ini merupakan tari kreasi yang mengasah bakat dan kreativitas anak-anak dalam menari tradisional Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan budaya, memberikan wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan diri, serta memperluas pemahaman tentang seni tari tradisional.
pelataran Sport Center, lomba 3M yakni melipat, menggunting, dan menempel diadakan. Anak-anak terlihat sangat fokus menggunting gambar sesuai pola yang disiapkan, kemudian menempelkannya pada media yang terbuat dari kardus, sehingga membentuk karya dengan berbagai tema, mulai dari taman yang indah atau bentuk-bentuk hewan yang lucu. Lomba 3M bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan motorik halus anak, khususnya koordinasi mata dan tangan. Selain itu, lomba ini juga dapat meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri anak. Sesi lomba bercerita atau storytelling dilaksanakan di Gedung Koramil tipe B0808 Kepanjen Kidul. Dalam sesi lomba bercerita, peserta dari jenjang TK dan SD Sakota Blitar ini mendorong anak untuk berani bercerita di depan para juri dan teman-temannya. Hari Anak Nasional dengan tema Festival Olahraga dan Seni, di mana ada 4 lomba, yang mana mulai tahun ini kita mengadakan lomba secara besar, secara megah. Semoga untuk kedepannya kita bisa mengadakan lomba-lomba seperti ini lagi untuk menggali potensi-potensi yang ada di anak-anak TK, supaya kita bisa melihat dan nantinya harapan kita untuk bisa menjadi golden ticket bagi anak-anak untuk masuk ke sekolah SD atau MT. Dengan tingkah gemas, satu persatu peserta tampil, bahkan ada beberapa yang juga membawa alat pendukung cerita. Lomba bercerita ini mendorong anak untuk menggunakan kosakata yang tepat, menyusun kalimat dengan baik, dan menguasai teknik bercerita, sekaligus meningkatkan kemampuan berimajinasi dan berkreasi, meningkatkan kemampuan mendengarkan dan berinteraksi, serta meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan tampil di depan umum.
Di sisi lain, pelataran Sport Center Kota Blitar, lomba lari lintang diadakan. Ada 3 rintangan yang disiapkan oleh panitia, mulai dari rintangan besi dengan ketinggian rendah untuk uji melompat, besi yang lebih tinggi untuk uji merangkak, dan terakhir melewati traffic cone dengan berlari. Lomba lari halang rintang ini merupakan aktivitas fisik yang seru dan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan motorik, keseimbangan, dan koordinasi. Sebagai pemenang lomba tari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pengumuman kejuaraan setelah seluruh ajang lomba telah usai. Para peserta dengan antusias mendengarkan hasil penjurian dari masing-masing bidang perlombaan. Yang diawali dengan lomba tari tradisional yang dimenangkan oleh TK Al-Hidayah Klampok. Lomba 3M yang dimenangkan oleh TK Harapan Bangsa. Lomba lari rintang yang dimenangkan oleh TK Al-Hidayah Gedok 2. Dan lomba storytelling dimenangkan oleh TK Al-Hidayah 6 Wahid Hashim Tanjung Sari, Kota Blitar. 10 dari TK Al-Hidayah Klampok. Hore, hore. Ayo masuk naik semua sayang. Berdasarkan keputusan Dewan Juri secara bulat, pemenangnya adalah sebagai berikut. Untuk juara 1 dengan skor nilai 98, dengan nomor peserta 69 dari TK Harapan Bangsa. Telah memutuskan nama-nama peserta di bawah ini sebagai pemenang lomba lari rintangan. Baik, juara 1 nomor peserta 4 dari TK Al-Hidayah Gedok 2 dengan skor waktu 9:40 detik. Nama-nama peserta di bawah ini sebagai pemenang lomba bercerita pengalaman. Kriteria penilaian adalah teknis, penampilan, ketepatan waktu. Berdasarkan keputusan Dewan Juri secara bulat, maka pemenangnya adalah sebagai berikut. Juara 1 diraih nomor peserta 12 dari TK Al-Hidayah 6 Wahid Hashim. Anak-anak kita mengekspresikan bakat dan kemampuannya, juga melatih kemampuan potensi mentalnya, jiwa sportivitas, sehingga ini menjadi bekal bagi anak-anak kita. Tentunya harapan kita dari kegiatan yang sudah diselenggarakan terkait dengan festival seni dan olahraga ini, khususnya untuk yang pemenang, ini menjadi wakil nanti di tingkat provinsi yang insya Allah akan diselenggarakan pada akhir bulan Juni ini. Dan tentunya untuk satuan pendidikan, PAUD TK, para guru dan kepala sekolah ini bisa terus memupuk dan melahirkan generasi yang memiliki bakat, kemudian juga kreativitas dan potensi yang bisa dikembangkan untuk nanti ke jenjang pendidikan berikutnya. Agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana penyelenggaraan bisa menggunakan sarana prasarana
yang dimiliki oleh pemerintah Kota Blitar, yang tentunya ini seiring dengan Kota Blitar sebagai kota ramah anak, kota layak anak, di semua tempat bisa menjadi tempat berkembangnya anak-anak kita di Kota Blitar.